Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran sistem komputer. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya baik dan tetap semangat belajar. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar, dan buktikan kehadiran Anda ketika belajar dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas penerapan operasi logika aritmatika. Adapun tujuan pembelajarannya, Ananda diharapkan dapat menjelaskan penerapan yang pertama rangkaian half adder, yang kedua rangkaian full adder, dan yang ketiga rangkaian ripple carry adder. Sebelum membahas lebih jauh materi pertemuan kali ini, kita akan mereview kembali materi bab sebelumnya yang tentunya ada kaitan dengan materi selanjutnya. Mudah-mudahan Anda masih ingat, kita pernah mempelajari tentang gerbang logika dasar. Ada 3 jenis gerbang logikanya, di mana setiap gerbang logika ada bagian input, ada bagian output, dan masing-masing punya prinsip kerja yang berbeda. Gerbang OR prinsipnya adalah penjumlahan, artinya kita bisa mendapatkan outputnya dengan menjumlahkan kedua inputnya. Kemudian gerbang N prinsipnya adalah perkalian, artinya kita bisa dapatkan outputnya dengan mengalikan kedua inputnya. Kemudian yang ketiga ada gerbang NOT. Nah, ini gerbangnya hanya memiliki satu input dan satu output. Ini diistilahkan juga gerbang inverter atau pembalik. Ketika inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Jadi nilainya berkebalikan. Jenis yang kedua adalah gerbang logika kombinasi. Ini merupakan kombinasi dari 3 gerbang logika dasar yang ada. Ada 4 jenisnya. Gerbang NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Ini minimal juga ada 2 inputnya dan 1 output, dan masing-masing mempunyai prinsip kerja yang berbeda. Gerbang NOR ini kebalikan dari gerbang OR karena ada unsur gerbang NOT-nya. Kemudian gerbang NAND kebalikan dari gerbang N karena ada gerbang NOT-nya. Nah, kalau XOR, exclusive OR, ini mirip dengan gerbang OR, tapi ada eksklusifnya ketika inputnya sama. Ya, ketika inputnya sama maka outputnya 0, dan ketika inputnya berbeda outputnya adalah 1. Kemudian XNOR kebalikan dari XOR. Ketika inputnya bernilai sama, sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka outputnya bernilai 1, dan jika inputnya berbeda maka outputnya adalah 0. Ini konsep gerbang logika. Jadi silakan dibedakan kembali simbol dan tabel kebenarannya dengan baik. Selanjutnya kita lihat penerapan operasi logika aritmatika. Operasi aritmatika khususnya pada bilangan biner diterapkan dalam berbagai rangkaian elektronika. Salah satunya adalah rangkaian penjumlah atau rangkaian adder. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian ini terdapat di dalam komputer dan mikroprosesor, di mana rangkaian ini biasanya berada di bagian ALU, Arithmetic Logic Unit. Ini merupakan bagian dari prosesor yang bertugas mengolah atau menjalankan operasi aritmatika. Nah, rangkaian adder akan menjumlahkan bilangan biner dan menghasilkan output berupa S atau sum dan C atau carry. Nah, sesuai tujuan pembelajaran di awal, kita akan melihat beberapa penerapan dalam rangkaian logika. Ada rangkaian namanya half adder, ada full adder, dan rangkaian ripple carry adder. Kita lihat yang pertama, penerapannya dalam rangkaian half adder. Berikut ada diagram logikanya. Tentunya Anda ingat ya, ini kira-kira menggunakan simbol apa gerbang logikanya. Diagram logika ini menunjukkan ada 2 inputnya A dan B, dan ada 2 outputnya, ada sum dan carry. Nah, gerbang logika apakah ini? Yang atas itu merupakan gerbang XOR, yang di bawah adalah gerbang N. Mudah-mudahan masih ingat juga prinsip kerja dan tabel kebenarannya.
Nah, secara simbol inilah gambarannya, ada dua input A dan B, ada dua output sum dan carry. Jadi rangkaian ini memiliki dua input A dan B dan dua output S dan C. Sudah disampaikan tadi. Nah, lihat output S itu merupakan keluaran dari gerbang XOR. Sementara C dimana ini merupakan kelebihan dari hasil jumlah, dan ini output dari gerbang N. Kita lihat tabel kebenarannya. Nah, misalkan ada dua kombinasi inputnya A dan B, dan dua outputnya nanti S dan C nya. Ketika yang pertama inputnya adalah 0 dan 0, berapakah sumnya? Kita lihat, bisa dilihat bahwa output S itu dari gerbang XOR. XOR itu mempunyai prinsip ketika inputnya bernilai sama, maka outputnya adalah 0. Jadi ketika A dan B nya itu 0, maka outputnya adalah 0 ya. Kemudian ketika inputnya berbeda 0 dan 1, maka outputnya adalah 1. Ketika inputnya 1 dan 0, outputnya juga 1. Dan ketika inputnya sama-sama 1, maka outputnya adalah 0. Ini prinsip kerja dari gerbang XOR ya. Ini menghasilkan output untuk sum. Nah, kemudian untuk carry-nya ini adalah output untuk gerbang N. Gerbang N apakah prinsipnya? Ada yang masih ingat? Ya, gerbang N itu prinsipnya adalah perkalian. Jadi outputnya diperoleh dengan mengalikan inputnya. Ada input A dan B yang masuk ke gerbang N. Ketika inputnya 0 dan 0, maka hasilnya pasti 0. 0 kali 0 adalah 0. Ketika inputnya 0 dan 1, 0 kali 1 adalah 0. Kemudian 1 kali 0 adalah 0. Dan terakhir 1 kali 1 adalah 1. Nah, inilah tabel kebenaran dari rangkaian half adder. Jadi S menggunakan prinsip gerbang XOR, dan C nya adalah prinsip dari gerbang N. Selanjutnya kita lihat rangkaian yang kedua, rangkaian full adder. Silakan perhatikan diagram logika. Dari gambar dapat dilihat ada 3 bagian input A, B, dan C input, dan ada 2 outputnya S dan carry out. Kemudian simbolnya kita bisa lihat ada 3 sinyal input A, B, dan C input dengan panah ke dalam, dan ada 2 sinyal outputnya dengan panah keluar. Pada prinsipnya rangkaian full adder ini sama seperti rangkaian half adder, tetapi mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Rangkaian ini ada 3 input dan ada 2 output, dan C input dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Berikut kita lihat tabel kebenaran gerbang atau rangkaian full adder ini. Ada 3 kombinasi inputnya dengan output sum dan carry out seperti ini. Selanjutnya rangkaian ripple carry adder. Ketika ada kebutuhan untuk menjumlahkan bilangan biner lebih banyak, maka dapat dilakukan dengan menyusun beberapa buah rangkaian full adder. Sebagai contoh, ini adalah sebuah rangkaian full adder yang mampu menjumlahkan 1 bit bilangan biner. Jika ingin menjumlahkan lebih dari 1 bit, maka ditambahkan 1 buah rangkaian full adder. Demikian seterusnya, tergantung berapa kebutuhan bit biner yang akan dijumlahkan. Jadi rangkaian ini akan tersusun membentuk sebuah rangkaian ripple carry adder. Semoga dapat dipahami. Demikianlah materi kali ini, dan ini untuk materi yang akan datang tentang rangkaian kombinasional. Ada rangkaian multiplexer, rangkaian decoder, dan rangkaian register.
Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Ditunggu video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.